Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan salam sepak bola. Saya kembali akan berbicara soal naturalisasi ini yang pasti teman-teman juga sudah tahu dan saya sudah membuat kontennya ketika Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Mas Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sudah menyetujui. Jadi semua di Komisi 3 sudah menyetujui tentang kehadiran Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk bisa dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain di tim nasional Indonesia. Nah, banyak juga yang bertanya sejak pagi sampai siang tadi kepada saya, ya juga mengirim di DM, bahwa kenapa tidak sekaligus 3 pemain, karena setahu teman-teman semua juga ada 3 yang diusulkan ya, selain Jordi dan Sandy ada Sain Patinama yang saat ini bermain di Liga Norwegia bersama dengan klub Viking FK ini, dan pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi bagian juga untuk dinaturalisasikan sama seperti Jordi dan Sandy. Namun mereka bertanya kenapa Sain Patinama ini itu tidak diproses secara bersamaan. Nah, sebenarnya sudah dijawab kemarin di konten saya apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Pak Iwan Bule, bahwa proses dari Sain Patinama ini akan di next atau menyusul setelah Jordi dan Sandy. Tapi saya perlu untuk bisa mengatakan di sini bahwa berkas dari Sain Patinama ini sudah ada dan ada di Sekretariat Negara. Dan itu sudah dipantau oleh pihak Kemenkumham ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Edward Omar Syarif ini juga yang ikut hadir berbicara di DPR RI bersama dengan Komisi 3 untuk menghadiri proses dari Jordi dan Sandy, juga sudah mengatakan bahwa khusus untuk Sain Patinama ini masih dalam proses. Dalam proses artinya akan digenjot terus dan tahun ini diharapkan udah bisa disetujui. Bahkan sekarang kalau pihak Sekretariat Negara itu sudah menyurat ke DPR RI dalam hal ini Komisi 3, itu cepat akan dibahas nantinya. Nah, Pak Ketua Umum PSSI juga sudah berbicara langsung di depan semua anggota Dewan Komisi 3 DPR RI bahwa tahun depan itu diupayakan akan hadir kembali di sini untuk bisa memproses tentang naturalisasi dari Sain Patinama ini, dan itu yang diharapkan semua akan berlangsung dengan baik, lancar ya, mulus sama seperti yang terjadi di Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jadi saya pikir ini sudah clear, sudah dijawab bahwa kenapa Sandy itu belum ada, karena masih ada di berkasnya, masih tertahan di Sekretariat Negara. Nantinya Pak Iwan Bule justru mengatakan kepada Pak Edward Omar Syarif ini kalau boleh bisa menghubungi Pak Tikno di Sekretariat Negara ini untuk agar bisa cepat akhirnya bisa menyurat, karena dari pihak Sekretaris Negara ini harus menyurat ke DPR RI, menyurat ini untuk mengusulkan nama dari Sain Patinama, dan ini akan diproses. Setelah disetujui oleh Komisi 3 sama seperti Jordi dan Sandy, tentu sudah aman dan suratnya akan kembali ke Menseknek ya. Dari sini, dari Sekretaris Negara ini akan mengurus lagi untuk dibuat dari Menseknek ini surat ya, Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, itu proses yang nantinya akan dijalankan. Semoga ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan bagi STY tentunya ini suatu hal yang bagus bahwa dia sudah bisa melihat proses dari Jordi dan Sandy yang sudah bisa bermain di tim nasional Indonesia. Tinggal dia berharap bahwa Sain Patinama bisa menyusul. Dan untuk lebih jelas ya, bagi teman-teman semua, saya coba untuk ini yang terjadi di rapat kemarin di DPR RI bersama dengan Komisi 3 untuk membahas Jordi dan Sandy, dan akhirnya semua menyetujui tentang naturalisasi 2 pemain tersebut. Dan kalau ingin tahu dengan
apakah benar Sain Patinama ini akan menyusul pada bulan depan pengurusannya. Saya akan coba untuk memutar lagi sekelumit tentang pernyataan dari Ketua Umum di Komisi 3. Ya, semoga ini kita bisa lihat. Itu memang posisi yang kosong, terutama di back. Ini back tengah dan kiri. Nah, itu dengan ketinggi yang di atas 185 mereka bisa beradu dengan pemain-pemain luar. Dan satu lagi mungkin pimpinan rapat yang Sain Patinama sekarang sedang disetnet. Mudah-mudahan dalam bulan depan bisa juga dilakukan rapat untuk bisa segera dipakai. Terima kasih Pak Ica atas supportnya. Jadi saya pikir itu ya, apa yang diumumkan atau dikatakan oleh Pak Ketua Umum sudah jelas, bahwa dia sudah berharap bahwa ada satu lagi tadi, bahwa Sain Patinama diharapkan pada bulan depan setelah semua berakhir diurus surat-suratnya semua dan sudah bisa datang lagi ke Komisi 3 untuk dibicarakan, untuk dibilang untuk persetujuan. Tentunya Sain akan menghafal kembali sama seperti Jordi dan Sandi itu Pancasila. Nah, itu saya pikir. Satu, ketuhanan yang Maha Esa sampai di terus, karena ada 5 item yang harus disebut untuk bisa disahkan menjadi seorang warga negara Indonesia, akan mendapat paspor dan KTP seperti Jordi dan Sandi. Dan saya pikir kalau ini sudah diurus dengan baik, ya, ada kerjasama yang bagus baik dari PSSI, Kemenpora, ya, Menteri Hukum dan HAM, juga di Kementerian Sekretaris Negara, semua sudah bisa ini dan akan mengajukan untuk surat ke DPR. Saya pikir DPR akan menyetujui Sain Patinama akan bermain bersama dengan tim Indonesia, dan Sain Patinama ini bisa bermain di posisi bek kiri. Kalau Sandi ada di bek kanan dan Jordi itu di bek tengah, sehingga kita menjadi kuat di barisan belakang kalau ini sudah berjalan dengan bagus semuanya tentunya. Dan pasti kita akan menunggu Jordi dan Sandi bermain di FIFA Matchday, sambil juga di Piala AFF nanti pada bulan Desember. Kita akan melihat di sana Sain Patinama akan ikut bergabung jika pada bulan depan itu sudah disetujui status kewarganegaraannya setelah dinaturalisasikan. Saya pikir ini ya bagaimana saya bisa memberitakan kembali biar teman-teman semua yang banyak bertanya ini mendapat jawaban yang baik, ya, info yang baik, ya, tentang seorang Sain Patinama kenapa tidak ikut bersama gerbong Jordi dan Sandi, tapi dia sendiri karena berkasnya itu agak belakang, lebih dulu berkas dari Jordi dan Sandi yang masuk, sehingga dua ini dulu diurus. Selesai, Sain Patinama akan menyusul. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan proses naturalisasi bagi 3 pemain. 2 sudah oke, tinggal Sain Patinama, dan seperti Anda dengar semua, Pak Ketum sudah menjelaskan di depan semua anggota Dewan Terhormat di Komisi 3 DPR RI tentang Sain Patinama. Ciao!